Okay, hello everyone. Welcome back to GMMUN School. And this will be our last class. The fourth class will be our last class. Dan di kelas yang terakhir ini kita akan belajar tentang drafting in Model UN. Dan di sini juga kita akan belajar tentang cara menyusun drafting yang benar ya. Cara melakukan drafting yang benar. Dan nantinya kita akan sedikit praktis juga benar-benar mencoba untuk menulis dari awal ya, gimana sih cara menyusun klausa dalam model UN drafting process gitu. Nah ini gue mau share screen dulu tentang presentasi kita hari ini. Oke, di layar kalian udah muncul belum ya? Udah. Oke, sip. Thank you. Kita mulai, sekarang kita bahas tentang drafting and model UN. Nah, apa sih yang dimaksud dengan drafting and model UN dan kenapa kita perlu belajar tentang drafting? Bukannya kita belajar cara ngobrol di MUN itu udah cukup ya? Kenapa sih harus sampai drafting juga gitu? So, in drafting and model UN, you will know at least 3 documents. Nah, 3 dokumen ini akan teman-teman temukan selama berjalannya MUN. Yang pertama itu yang udah kita bahas di kelas yang kedua ya, position paper. Itu kita akan belajar tentang how to craft, how to draft a position paper. Tapi jangan lupa, ini itu before the conference, sebelum conference-nya dimulai. Sebelum conference-nya dimulai, position paper itu digunakan untuk membantu masing-masing delegate melakukan riset ya. Research tentang negaranya masing-masing dan juga pandangan negara masing-masing. Lalu ada 2 dokumen drafting yang dikenal juga di MUN yang belum kita bahas. Yang pertama itu ada working paper, yang kedua ada draft resolution. Nah, yang pertama working paper. Working paper itu sesuai namanya ya. It's a paper during in a working process. Jadi masih dalam fase in a working process. Jadi dia masih dalam tahap OTW lah, kurang lebih gitu. Sedangkan draft resolusi itu ntar buat finalnya. Ya, buat finalnya. Nanti kita belajar bedanya working paper sama draft resolution beserta contohnya. Nah, berikutnya kita bahas tentang working paper. Working paper itu terdiri atas solusi, ya. It consists of your solution, tapi secara brief aja. Maksudnya apa? Maksudnya solusi-solusi yang sudah dibahas sejauh ini dalam suatu conference yang sedang kalian ikuti itu nanti akan dikumpulkan dalam bentuk working paper. Nah, working paper ini nggak punya format ataupun struktur yang pasti ya. Jadi dia itu bisa berbentuk dokumen paper seperti position paper bisa, atau dia bentuknya presentasi PowerPoint, it's also possible. Ada juga yang bentuknya misalkan video graphic, infographic, atau chart atau grafik pada umumnya itu juga bisa. Jadi you don't have to refer to a fixed kind of format for working paper and you don't need to present it. Jadi kadang itu working paper nggak di-present. Ada beberapa MUN yang mengharuskan delegate untuk present working paper, tapi untuk working paper itu sendiri di beberapa MUN kebanyakan itu dia tidak mengharuskan untuk dipresentasikan. Sedangkan kalau draft resolution itu wajib dipresentasikan. Oke. Jadi biasanya kalau misalkan conference kalian tidak mengharuskan adanya presentasi working paper, itu biasanya didiskusi itu nanti di formal debate moderated caucus. Nah, terus yang kedua ada do's and don'ts in working paper. Yang pertama, even though you can submit it by yourself, you better have a block with you. Maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai teman-teman itu bikin working paper sendiri aja, sedangkan yang lain tuh udah ada bloknya masing-masing. Sebenarnya bisa submit sendiri tuh bisa, tapi mendingan punya blok ya daripada nggak punya. Terus yang kedua, highlight some important point of your block solution. Kedua, don't have too much details. Kenapa? Karena working paper itu emang bukan buat versi finalnya ya. Dalam artian kita cukup masukin yang umum-umum aja ya. Kalau misalkan kebanyakan detailnya nanti bisa-bisanya draft resolusinya malah nggak mencakup hal yang lebih detail lagi gitu. Jadi yang detail itu cukup di draft reso aja. Yang kedua itu jangan sampai formatnya berbentuk draft resolution karena nanti akan kelihatan mirip ya sama working papernya nanti. Kalau misalnya kelihatan mirip, nanti caranya bisa curiga ini bikin di rumah atau bikin di conference ya. Jadi working paper meskipun nggak ada formatnya jangan sampai menyerupai DR gitu. Karena DR udah ada bentuknya masing-masing. Now I will present to you contoh working paper that I make during an MUN in 2018
MUN di tahun 2018, waktu itu yang gue ikutin itu adalah Singapore Model UN. Singapore Model UN mungkin ada yang tahu, di situ gue present sebagai Jerman working paper gue yang bentuknya PowerPoint. Nah, it's also possible to have a working paper in a form of PowerPoint. Nah, bentuknya itu seperti ini. Jadi ini yang waktu itu gue present di MUN di Singapura tahun 2018. Nah, waktu itu gue bikinnya dalam bentuk cuman 2 slide gini aja, ya. How should the Sixth Committee address the international adoption? Jadi temanya itu waktu itu international adoption, dan waktu itu gue bikinnya dalam bentuk PowerPoint. It's okay. Atau kalau mau bentuk ini dibuat ke bentuk paper, it's also possible. Yang penting teman-teman bisa ngasih tahu apa sih inti dari yang teman-teman mau tampilin ke MUN conference di conference yang teman-teman ikutin gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang gue coba jawab, dan di sini gue menjawab 4 pertanyaan ya yang waktu itu dibahas di topiknya gitu. Dan you don't have to make a paragraph, you don't have to make a full review over a question, a resolution, must answer atau karmanya, tapi bisanya dalam bentuk poin itu it's also okay. Gitu. Yang penting the delegate and also the conference bisa mengerti ya, bisa mengerti inti dari blog teman-teman itu ingin membicarakan tentang apa gitu. So this is just an example. Sekarang kita balik lagi ke ini ya, ke PowerPoint tentang working paper tadi. Nah, for information, kalau working paper itu formatnya itu selain nggak ada yang fixed ya, working paper itu juga it can also be in a form of not only informing what has been going on, but also you can just present what you want to happen in the future. Jadi misalkan agenda setting, atau misalkan ngasih tahu ini loh ada beberapa bahasan yang belum dibahas dan kita harus bahas, itu boleh. Yang nggak boleh adalah ngebahas yang belum dibahas. Nah, itu nggak boleh. Kalau ngebahas apa yang rencananya mau dibahas, itu bisa bilangnya, tapi cuman bilang ini these are the topics that we should discuss later on because it correlates with the karmas atau with the study guide gitu. So draft resolution is the output of your conference for 2 days, in which that you and your block have to write a resolution comprehensively, and there is an exact format and structure that you need to follow in draft resolution. Kenapa seperti ini? Karena draft resolusi itu sebenarnya menyerupai dari resolusi PBB aslinya. Jadi ada aturannya, ada strukturnya, dan ada yang harus teman-teman ikutin pedomannya, formulanya gitu. So this is the structure of a DR. Yeah, this is the structure of a DR. It consists of heading and also a body. Yeah. Untuk heading ada DR number, ada UN logo atau council logo, terus ada list of sponsor and signatories. Bedanya apa? Itu nanti ada di slide berikutnya. Terus untuk body ada preambulatory dan juga operative gitu. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa untuk body dan juga heading itu terbagi menjadi masing-masingnya lagi. Jadi teman-teman diharapkan bisa mengerti masing-masing subpoinnya dari heading dan juga body gitu. This is an example of a draft resolution that I want you to show. Ya, ini tentang draft resolution, dan kita coba pelajarin tentang formatnya itu seperti apa sih kalau misalkan kita pengen belajar tentang draft resolution. So here we go. This is the draft resolution. Ya, teman-teman bisa lihat ada General Assembly-nya, ya. Terus ada nomor draft resolution-nya, terus ada council-nya siapa, ya, sponsornya, signatorisnya siapa aja, lalu ada topik juga. So these are the basic parts of the heading of the draft resolution. Harus seperti ini ya. Kenapa? Karena buat nandain ini draft resolusinya nih yang kelompok mana nih. Terus sponsornya siapa aja, council-nya apa, topiknya apa. Sponsor signatories itu kalau teman-teman bisa lihat, jumlah sponsor tuh lebih kecil ya daripada signatories. Kenapa? Karena sponsor itu biasanya mereka yang nge-lead ya, yang nge-lead jalannya debate gitu. Dan signatories itu biasanya cuma setuju-setuju aja. Dalam artian mereka cuma menunjukkan persetujuan terhadap suatu draft reso, tapi mereka nggak ikut memimpin atau menyusun secara kontributif yang lebih banyak gitu. Intinya gitu. Nah, untuk formulasinya seperti ini. Teman-teman harus tulis dulu nama council teman-teman. Di sini dalam kasusnya itu UN Human Rights Council, guided by the Charter of the UN, ya, Universal Declaration of Human Rights. Ini itu bentuknya adalah ngasih tahu, ya ini yang namanya preambulatory tadi ya, yang awal ya. Ini jadi isinya itu bukan solusi,
bukan action plan, bukan action step, tapi baru pertimbangan-pertimbangan kenapa draft reso ini perlu disahkan gitu. Alasan pertama karena ini draft resonya itu mereka ini hasil guidance dari Charter of UN, UDHR dan sebagainya. Terus yang kedua, recalling its mandate in the promotion of universal respect for the protection of human rights. Jadi draft resolusi ini dibuat karena untuk mempromosikan ya rasa ketertundukan atau rasa hormat secara universal terhadap perlindungan hak asasi manusia. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, jadi ini tuh dibuat karena untuk menghormati hak asasi manusia, sehingga perlulah dibuat suatu draft resolusi gitu. Kalau teman-teman lihat bentuknya sebenarnya ing semua ya, verb ing, recalling, reaffirming, emphasizing. Bentuknya bisa pasif seperti guided by, tapi kata kuncinya ya itu harus passive. Kalau misalkan bentuknya aktif, maka harus ditambah ing. Nggak bisa acknowledges pakai s, nggak bisa kan, karena this is not the present tense. Ini kan apa namanya gerund ya, simple present continuous tense ya. Jadi bentuknya harus seperti itu. Terus ada, nah ini kalau udah ada ya, misalkan ada 10 poin pertimbangan preambulatory, baru masuk ke yang operatif ya. Ada angkanya di awal. Endorses the implementation of Serial Cameroon Peace Plan. Nah, ini teman-teman bisa tambah chapter juga, chapter 1, bab 1, identification of actors, tapi nanti nomornya itu lanjut lagi ke yang 2 gitu. Affirms the need for clear characterizations of the actors or the belligerents who involved in the Cameroon Anglophone crisis. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, setelah angka 2 itu bisa bercabang lagi jadi huruf A, jadi huruf B, nanti ada huruf I lagi, huruf Romawi, itu bisa. As long as it is coherent, ya harus koheren. Kenapa? Karena kalau nggak nyambung, nanti nggak sesuai dong sama heading utamanya nih, subheading utamanya kan yang nomor 2 nih. Kalau lagi ngomongin clear characterization of actors, berarti ke bawah-bawahnya harus tetap ngomongin itu, nggak bisa di luar itu. Terus ini yang nomor 3, operative clause ketiga ini acknowledges the actors capable of providing assistance dan sebagainya. You guys can see that in this part of the objective clauses, you can see that the form is base verb plus s or es. Jadi kata kerja base, kata kerja yang awalan, yang nggak ada tambahan, tapi ditambah s atau es. Endorses, ya, affirms, terus ada acknowledges, endorses, emphasizes. Beda kalau preambulatory itu ing ya, ing atau passive, concerned by the human rights violation, deeply concerned by the increasing insecurity, recalling the responsibility. Tapi kalau objective clauses itu pakainya bentuk base verb ditambah s atau es gitu. So these are the draft resolution. Bentuknya itu seperti ini, jumlahnya itu menyesuaikan ya. Nah, ini ada yang kesalahan nih. Reaffirm ini salah ya. Reaffirm ini harusnya jangan tanda miring, harusnya itu tanda underline ya, underline. Dan nggak perlu di bold. Kalau yang preambulatory itu dia cukup dimiringin italicized saja. Nanti nggak usah dikasih tanda bawah, garis bawah nggak usah. Itu buat operating. So that's the brief explanation. Bisa ditambah chapter juga. This is for creativity. Bagus juga untuk nge-mapping per bab itu yang mana aja nih klausa operatifnya seperti itu. So if you can see that ini lumayan komprehensif ya, dalam artian sampai ada 23, terus dia jelaskan apa yang harus didorong, apa yang harus dilakukan, dan sebagainya, gitu. So, yeah, this is draft resolution, and I hope you guys can grasp the basic and the general knowledge, understanding of the draft resolution, and now we will move on to the next material, which is sponsor and signatories. Apa sih bedanya? Bedanya adalah kalau sponsor itu dia yang tadi ya, yang memimpin, dominantly build the DR. Kenapa dominant? Because the sponsors are the one who not only lead the drafting process, but also the ones that invite a lot of new delegates to come into their block and also help them build the DR. Jadi selain mereka memimpin jalannya DR, mereka juga yang ngajak-ngajakin, yuk kita ikut blog kita, yuk kita nih sesuai sama interest kalian dan sebagainya. Itu ruang negosiasi kalian. Kalian harus pinter dalam menggait orang-orang ya, dalam memancing dan juga istilahnya mengundang orang untuk ikut satu blog sama kalian. The maximum sponsornya jumlahnya berapa itu di-decide-nya sama chair. Kenapa? Karena biasanya setiap conference itu ada kebijakan masing-masing. Kalau di simulasi kemarin yang kelas ketiga itu kita udah belajar ada hitungannya ya.
1/5 dari total. Tapi itu sebenarnya nggak baku, nggak semuanya MUN itu kayak gitu. Kadang kalau misalkan 100 orang total, 1/5-nya 20, nggak mungkin sponsornya 20 maksimal kan? Banyak banget nanti grupnya gitu. Jadi kadang tuh maksimal cuma 3 atau 4. Terus yang ketiga, a country cannot become a sponsor in 2DR. Kenapa? Karena nggak mungkin juga, nggak nyambung. Kenapa? Kalau misalkan gue bikin DR nih, satu, gue bikin terus gue sponsornya. Masa gue bikin lagi DR baru yang dimana gue sponsor, itu kan jadinya gue lawan gue sendiri, gue ngedebatin gue sendiri. It does not make sense, dan juga it's a waste of time juga, karena kita jadinya ngedebatin DR milik sendiri gitu. So instead, sponsor cannot become a sponsor in multiple DR. But this rule does not apply for signatories. Kalau signatories bisa jadi signatory di DDR1 bisa, signatory di DDR2 bisa. So it depends on the situation, it depends on the how do you think you should approach the DR. Should you be a signatory in multiple DR or should you just be in one? It depends on your national interest. Kalau misalkan 2 DR, dua-duanya itu membantu kepentingan nasional kita, why don't we just become a signatory? But however, we really encourage you as former MUN delegates to reach and also to fight for the sponsor position. Kenapa? Karena that's how you win. That's how you secure an achievement. Yeah, how you secure an award. Karena there's a bigger probability that you win, and you win an award if you become a sponsor and not a signatory. There has been cases where signatories win awards and MUN, but the number of those kinds of cases does not match with the number of people who win that previously became a sponsor. So that's just a brief recommendation from me to all of you. And so those are the differences between sponsors and signatories. Make sure that you aim for sponsor first. If you eventually just become a signatory, that's okay. As long as you know that this is the things that I did wrong, this is the things that I did right, and you learn from it. And in the next MUN, maybe you can become a sponsor, and not only a sponsor, but also a sponsor that presents the draft resolution. That would be better. Jadi jangan sponsor juga aja, tapi juga yang nge-present gitu. Preambulatory clauses, opening of the resolution. So this is the function of preambulatory clauses, as you have seen before, yang bentuknya ing, ya. Itu opening of the resolution, nunjukin ini loh fungsi dari draft resol kita tuh, ngebawanya tuh basisnya tuh ini gitu. And also it consists of the background, also legal basis of your solution or the issue gitu. So these are the sample preambulatory phrases, ya. Ada affirming, ada expecting, ada yang ing, ada yang adjective biasa kayak misalkan confident, ya, fully aware, ya. Terus apa lagi nih? Ada desiring, ya, expressing its appreciation, itu juga bisa. So you can just choose between all of these phrases, tapi nggak cuma milih ya, tapi juga disesuaikan, karena kan beda arti kata fully aware sama observing beda. Fully aware tuh dengan secara sadar melihat ini gitu. Kalau observing itu cuma mengobservasi aja. Tapi biasanya bukan berarti dia aware, dia hanya observe aja. Tergantung dari jenisnya. Misalkan kalian lagi ngomongin prinsip nih, prinsip kan udah pasti nggak mungkin didebatin. That's why mungkin kalian bisa pakai misalkan affirming the principles of apa gitu. Terus kalau misalkan kalian melihat ada sesuatu yang belum banyak orang tahu dan perlu ditekankan biar orang pada tahu, kalian bisa pakai kata emphasizing. Emphasizing the importance of the protection of human rights in regional level. Itu juga bisa gitu. Operative clause itu yang tadi, yang pakai angka ya, yang ada 1, 2, 3. Kalau yang preamp nggak make ya. Kalau yang operative itu the main essence ya. Jadi ini mahkota dari draft resolution kalian itu di operative. It will be most likely in verb 1, and its function is to express the idea of your resolution. Jadi kalau preambulatory itu cuma buat menunjukkan basis atau latar belakang atau dasar hukum dari draft resolution kalian. However, for operative clauses, the function is to express the idea, what kind of solutions that you're trying to propose, what kind of ideas that you're going to portray, what kind of actions that you want to convey the messages of. Jadi itu tergantung dari bagaimana kalian melihat draft resolution kalian. Do you want to express your idea in the operative clauses, or do you want just to emphasize it in the preambulatory clauses? Harus tahu mana konten, mana substansi yang dimuat sebaiknya dalam preambulatory dan mana yang harusnya dimuat dalam operative.
So these are the sample operative phrases. Sama ya, bedanya bentuknya aja S dan IS. Misalkan authorizes, affirms, ya, emphasizes, ya, ada lagi proclaims, reminds, requests. Nah juga bisa misalkan request the state parties to comply with the regulation itu juga bisa. Jadi ini tuh action ya. Ini tuh tujuan ininya. Kalian tuh mau ngapain sih dengan draft resolusi yang ada gitu. So this is the process, the mechanism of draft resolution before it's adopted. Tadi kita udah lihat contoh working paper ya, yang punya gue yang di Singapura, terus yang draft reso tadi barusan di-share. Jadi intinya draft reso itu kalau mau di-introduce, itu harus ada motionnya, seperti biasa moderated caucus, tapi bedanya ini motionnya introduction of DR. Gitu. Kenapa introduction of DR? Karena kalau belum di-introduce, DR-nya nggak bisa didebatin. Harus di-introduce dulu, diperkenalkan dulu, DR mana aja nih yang diterima gitu. Sponsor the one who presents, jadi ada yang present, tapi ada juga sponsor yang nggak present, tergantung dari kebijakan chair. Misalkan sponsornya 5 yang present 2, gitu. Itu bisa juga. Biasanya 10 menit. Terus ada discussion di moderated caucus, ini lebih ke debatnya ya, dalam artian mendebatkan DR satu sama lain. Each block can criticize each other. Terus ada voting. Nah ini yang kelas sebelumnya yang hitung-hitungan, itu harus 2/3 quorum. Kalau nggak quorum berarti nggak dipilih. Ingat syaratnya 2 ya. Harus quorum plus siapa yang terpilih duluan. So even if you get all 50 votes, tapi urutannya kalian di ujung, sedangkan urutan yang awal-awal itu udah memenuhi duluan, maka dia yang dipilih duluan. Even though the draft resolution at the end will gather more votes gitu. Jadi kalau udah ada voting selesai memenuhi, belakang-belakang nggak bakal di voting lagi. That's how it works gitu. So this is the final slide. The final slide is the awards and also recognition. These are the honors given for the best performing delegate. Siapa aja sih yang paling aktif, siapa aja yang paling kontributif. Ada best delegate, juara 1, most outstanding, juara 2, terus ada honorable mention, juara 3, verbal itu juara 4 ya. Verbal commendation, maksudnya pujian secara verbal gitu. Terus ada best position paper juga. Ini bukan yang juara 1, 2, 3-nya, tapi lebih ke paper mana yang terbaik sih dari semua paper yang ada yang dikumpulin sebelum conference mulai gitu. Jadi hopefully by attending the MUN school you guys can win the best delegate, the most outstanding, or the honorable mention, atau bahkan 2 atau lebih. It's better, the more the better. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai teman-teman ikut only for the awards. Jangan cuma ikut MUN karena awards-nya aja, because it will not align with how MUN can help you and also can impact you in the future. Karena menurut gue pribadi, the most memorable lessons that I got from MUN are not the awards. Awards-nya itu cuma ngebantu mungkin setahun 2 tahun aja biar nama kita gede, istilahnya kan gitu. However, 5 years from joining your last MUN, itu awards-nya mungkin udah nggak berlaku, udah nggak ngefek-ngefek banget, because it's been 5 years gitu kan. That's why you have to look for the skills that will be available and also will be usable for the next 5 years, for the next 10 years, for the next 20 years. Apa aja sih? Itu berarti skill-skillnya. Skill negosiasi, ya, pengalaman gitu ya. It's more important than the words gitu. So that's all for today. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Nggak perlu jadi yang sukses dulu untuk memulai, tapi you definitely have to start untuk menjadi orang yang sukses. Okay, that's all from me for the presentation for our last class. Mungkin ada yang mau nanya-nanya dulu, boleh, while we're waiting for the question. Anyone can ask, langsung unmute aja ya. Okay, does anyone wants to ask a question? Kecepatan ya selesai. Tapi emang untuk materinya itu cukup sampai di situ aja sih. Jadi untuk kedepannya semoga teman-teman itu bisa menyesuaikan dengan lessons yang diminta. I don't know whether you're attending the MUN, GMMUN-nya langsung, atau mungkin ada yang ikut school-nya aja. Ya, menurut gue pribadi yang penting teman-teman belajar lesson-nya aja. Gitu. Nggak harus spesifik kayak tadi kan, misalkan spesifik banget kan, emphasizing, recalling, itu nggak harus dihafal sebenarnya. Tapi yang perlu teman-teman tahu adalah cara penggunaannya, kapan sih kita menggunakannya. Itu akan ngebantu sih. Terutama kemampuan bahasa Inggris teman-teman tuh kepake banget. Public speaking juga kepake banget. Terus kemampuan negosiasi, itu sih yang menurut gue paling penting ya. Karena teman-teman itu di dalam hidup kan nggak bisa selalu dapat yang kita mau, ya nggak sih? Kita aja ke pasar pasti nawar dong.
ya kan, dapat beli telur 10.000 misalkan, ditawar dulu 8.000 gitu. Atau misalkan ke naik bajai, ada yang masih naik bajai di sini atau naik taksi yang nggak online, itu kan nawar dulu zaman dulu kan, misalkan 30.000 mahal banget, kenapa nggak 20.000 gitu kan, kita start dari bawah 20.000 aja Pak, terus bapaknya bilang 25 aja, terus 23 ketemu di tengah. Nah kalau nggak punya negosiasi yang baik, kita dapetnya 30.000 terus, rugi 7.000, mungkin kecil, tapi kalau 10 kali naiknya 70.000 hilang, ya nggak? Nah itu skill-skill yang kita dapat di MUN. Apart from negotiation, I would say one of the most impactful lessons that I got from MUN itu adalah temennya sih, networking ya. Biasanya orang-orang yang ikut MUN itu orang-orang jadi ya, dalam artian dalam 3 tahun aja teman-teman lihat nih orang-orang yang ikut MUN dan yang biasa menang itu biasanya mereka yang mimpin organisasi atau mereka yang mimpin acara dan sebagainya, mereka dapat pekerjaan yang bagus. I'm saying this not to promote MUN ya, karena gue juga MUN itu udah 2,5 tahun yang lalu as a delegate. Jadi bukan untuk mempromosikan MUN itu satu-satunya lomba yang bagus, enggak. Tapi cuman mau bilang aja, teman kalian tuh bakal banyak banget yang keren dari MUN. That's why kalau kalian mau lanjut atau fokus di MUN, mending fokusnya 100% bagusin banget gitu. So make sure that you gain a lot ya from MUN gitu. Okay, I think everyone has understood. Does anyone want to ask a question? Karena ini kelas terakhir, jadi setelah ini we will not have more classes dan mungkin gue nggak akan lebih standby lagi kayak 4 kelas kemarin karena emang gue harus fokus ke kelas yang lainnya lagi. And for that, jadi mungkin kalau ada yang mau nanya-nanya atau personal chat tugas gitu ya di MUN mau di review tuh boleh banget. I'm very open ya. Selama gue lagi open laptop pasti gue baca chatnya dan gue review tugasnya. Dan kalau mau nanya-nanya atau mau sharing-sharing juga boleh banget chat aja di grup atau di personal chat. If anyone wants to focus on MUN after this, tapi MUN sekolah udah bubaran, ya nggak apa-apa chat gue aja. Nanti I'll try my best to have the best ini ya sharing moment with you. Gitu. So if not, then I guess this will be our last goodbye. Hopefully nggak last sih, maksudnya bisa ketemu di lain kesempatan. But last goodbye in MUN School Batch 4. Gue sangat mengapresiasi teman-teman yang udah nyempetin. Dan sorry tadi gue karena masih OTW rumah, jadi we have to start 15 minutes late. Tapi semoga tadi dari paparannya teman-teman alhamdulillah paham ya. Alhamdulillah paham dan bisa belajar banyak dari situ. Trust me, MUN is really, really cool ya. Selesai pandemi langsung aja gas MUN yang offline, because I think the best experience adalah from yang offline bukan yang online gitu. Kalau sekarang ikut online dulu aja karena emang lagi pandemi, plus harganya lebih murah kalau online kan, bahkan gratis. Kalau offline biasanya agak lumayan. Jadi latihan aja dulu, anggap aja it's a training ground before you return to the offline conferences, which I believe will be a lot by the end of 2021. Yeah. Okay, so that's for all for today. I hope you guys enjoy your days after this. Semoga teman-teman sukses selalu. Gue doain semoga sehat juga dan selalu dilindungi dari mara bahaya dan selalu diberi kesehatan. Okay, thank you everyone. Makasih semuanya. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Dadah. Makasih ya semuanya ya. Thank you, sir. Yuk, Thank you, sir. Yuk. Makasih, Kak.